10 fakta unik dan menarik tata surya yang mungkin belum Anda ketahui. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah didefinisikan, dan jutaan benda langit termasuk diantaranya meteor, asteroid, dan komet, dan lainnya. Dan berikut 10 fakta menarik tata surya yang mungkin belum Anda ketahui. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita dan dikenal karena memiliki badai besar yang sudah mengamus sangat lama di permukaannya, yang disebut big red spot. Para ilmuwan juga menganggap planet ini sangat penting karena dianggap sebagai pelindung kita. Alasannya adalah karena ukuran planet ini yang luar biasa besar dan tarikan gravitasinya bertindak sebagai lapisan pelindung yang melindungi bumi dari puing-puing antariksa, seperti menarik objek-objek berbahaya ke dalam orbitnya sebelum mencapai kita. Salah satu orang Prancis yang bernama Pierre-Simon Laplace menemukan sebuah komet yang tampaknya menuju ke bumi. Tetapi komet itu terjebak dalam medan gravitasi Jupiter, sehingga komet itu benar-benar dihapus dari tata surya kita. Terima kasih Jupiter. Ada 5 planet kerdil di tata surya kita. Planet Katai atau planet kerdil adalah sebutan bagi benda-benda langit yang memutari matahari dalam tata surya yang sesuai dengan ciri-ciri berikut. Mengorbit atau mengelilingi matahari, mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi tersendiri agar dapat mengatasi tekanan benda tegar rigid body, sehingga benda angkasa tersebut mempunyai bentuk equilibrium hidrostatik atau bentuk hampir bulat. Belum membersihkan lingkungan, clearing the neighborhood, mengosongkan orbit agar tidak ditempati benda-benda angkasa berukuran cukup besar lainnya selain satelitnya sendiri di daerah sekitar orbitnya. Bukan merupakan satelit sebuah planet atau benda angkasa non-bintang lainnya. Kategori planet Katai ini diciptakan pada pertemuan Persatuan Astronomi Internasional pada 24 Agustus 2006. Berdasarkan definisi ini, Pluto harus berubah statusnya dari planet menjadi planet Katai karena Pluto belum mengosongkan daerah di sekitar orbitnya atau sabuk Kuiper. Saat ini ada 5 planet kerdil di tata surya kita, yakni Pluto, Eris, Haumea, dan Makemake. Tata surya kita dipenuhi asteroid. Kita telah melihat banyak film yang menampilkan asteroid. Beberapa dari kita mungkin tidak menyadari bahwa tata surya kita memiliki sabuk asteroid utama yang terletak antara Jupiter dan Mars, serta beberapa kelompok kecil terbesar di seluruh tata surya. Bahkan beberapa dari mereka berada cukup dekat dengan bumi. Yang keempat, Venus adalah planet terpanas di tata surya. Jika kita ditanya, planet apa yang paling panas di tata surya? Pasti banyak dari kita yang menjawab Merkurius. Tapi itu tidak benar. Walaupun Merkurius jawaban itu masuk akal karena Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari, yang berarti dia harusnya paling panas. Sebenarnya planet paling panas di tata surya adalah Venus. Meskipun berada lebih jauh dari matahari. Kenapa Venus lebih panas? Karena Merkurius dan matahari sangat dekat sehingga mengakibatkan Merkurius tidak punya atmosfer, yang berarti tidak ada yang menahan panas. Sementara itu, Venus memiliki atmosfer yang sangat tebal. Atmosfer inilah yang memerangkap panas yang dihasilkan matahari. Suhu rata-rata permukaan Venus adalah 735 K atau 462 derajat Celcius banding
863 derajat Fahrenheit. Menariknya, Venus juga menjadi kambing hitam di antara dua planet ini dan berputar ke arah yang berlawanan. Status Pluto telah lama diragukan. Banyak orang terkejut ketika komunitas ilmiah mengumumkan bahwa Pluto tidak lagi dianggap planet. Padahal semenjak kita masih SD, kita sudah diajarkan bahwa Pluto adalah sebuah planet. Anehnya, status Pluto telah dipertanyakan selama 30 tahun, namun tidak pernah dibahas di luar lingkaran akademis astronom yang menelitinya. Pluto sebenarnya jauh lebih kecil dari yang kita pikirkan. Butuh 170 Pluto untuk mengisi ruang yang sama seperti Bumi. Sehari di Merkurius setara 58 hari di Bumi. Di setiap planet, waktu sehari adalah rotasi penuh planet itu. Kita sudah terbiasa dengan sehari waktu Bumi sekitar 24 jam, karena Bumi berputar pada poros yang memerlukan waktu 24 jam. Jika kita mengintip waktu sehari di Merkurius, kita mungkin akan tercengang. Pasalnya satu hari di planet ini setara dengan 58 hari waktu di Bumi. Rotasi planet ini sangatlah lambat. Kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menunggu terbitnya fajar. Lucunya, kita dapat mengalami fenomena yang agak mirip dengan melakukan perjalanan ke Antartika, di mana matahari tetap berada di bawah cakrawala selama musim dingin. Merkurius juga berputar mengelilingi matahari. Uniknya, 1 tahun di planet ini setara dengan 88 hari Bumi, yang berarti jika kita tinggal di sana, setahun hanya memerlukan waktu kurang dari 2 hari. Jadi, jika Anda tinggal di sana, belum cukup 2 hari, Anda sudah ulang tahun lagi. Tapi, jika kita kerja dan digaji per bulan, saya yakin Anda pasti menderita. Musim di Uranus setara 20 tahun di Bumi. Uranus adalah salah satu planet terunik di tata surya lain namanya yang kurang beruntung. Sumbu rotasi Uranus terletak pada sisinya jika dipandang dari bidang tata surya. Dengan kemiringan sumbu 99,77 derajat, ini memberinya perubahan musim yang sama sekali tidak seperti planet-planet lain di tata surya. Musim di Uranus berlangsung sekitar 20 tahun Bumi dan menyebabkan segala macam cuaca aneh. Baru-baru ini, Uranus telah keluar dari badai musim dingin yang sangat panjang dan akan memulai musim seminya selama 1 dekade. Musim semi di Uranus tidak seperti di Bumi. Suhunya tetap berada di titik beku dan akan menampilkan badai besar. Massa tata surya 99,98% dari matahari. Matahari adalah bagian paling penting dari sistem tata surya kita. Dia memberi kita cahaya, panas, dan energi. Matahari menyumbangkan 99,98% massanya bagi tata surya. Sisanya sekitar 0,02% disumbangkan oleh Jupiter. Bumi hampir tidak menyumbangkan apa-apa dalam massa tata surya. Berat Anda akan berkurang di bulan. Massa bulan sangat kecil sehingga daya gravitasinya juga sangat kecil. Jauh lebih kecil dibanding apa yang kita alami di Bumi. Sebagai perbandingan, gravitasi Bumi sekitar 6 kali lebih kuat dari gravitasi bulan. Ini berarti, jika Anda melompat di bulan, Anda akan melompat 6 kali lebih tinggi dibandingkan di Bumi. Saturnus bukanlah satu-satunya planet yang memiliki cincin. Saat kita masih SD, kita diajarkan di sekolah bahwa planet Saturnus memiliki cincin yang menakjubkan. Terdiri dari batuan-batuan kecil es dan partikel lainnya. Sebenarnya, dalam tata surya, ada beberapa planet lain yang juga memiliki cincin di sekitar mereka. Bahkan semua planet raksasa di tata surya memiliki cincin. Planet Jupiter juga memiliki cincin. Cincinnya tidak terlihat dari Bumi. Juga planet Neptunus. Bahkan Uranus memiliki 9 cincin terang di sekitarnya, serta beberapa cincin redup. Tapi cincinnya sangat sulit terlihat karena masalah jarak. Oke, itulah
10 fakta unik tentang tata surya kita. Kalau suka, like. Kalau ingin lihat video berikutnya, subscribe. Dan jangan lupa share. Sampai jumpa di video berikutnya.